Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, boleh perkenalkan dirinya? Perkenalan, nama saya Diki sebagai salah satu pengurus di Mahaviara Maitreya. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya terkait ini agama Buddha ya. Betul, Iya, agama ini Buddha. nama tempatnya? Mahavihara Maitreya. Oke, nah jadi saya mau nanya nih terkait dengan bagaimana sih yang menjadi sumber kerukunan dalam umat beragama dan apa saja dampak yang terjadi jika tidak adanya kerukunan umat beragama menurut agama Buddha. Sumber dari kerukunan Hmm, ya. sumbernya. Seharusnya ya, menurut pendapat saya sendiri, sumber dari kerukunan umat beragama adalah bisa dibilang dari ajarannya sendiri. Di Cara. mana memang setiap agama itu pasti mengajarkan cinta kasih, di mana dikhususkan di Buddha sendiri mengajarkan tentang metta dan karuna, yaitu cinta kasih dan berbelas kasihan. Nah, sehingga itulah menjadi salah satu dasar munculnya toleransi antar umat beragama, kerukunan di antar umat beragama, yaitu berdasarkan cinta kasih dan berbelas kasihan atau simpati terhadap orang lain, Berarti seperti itu itu. sumbernya gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian dampaknya kalau nggak ada kerukunan menurut agama Buddha bagaimana? Dampaknya kalau tidak ada kerukunan, tidak ada Iya, toleransi bagi masyarakat, tentunya kalau tidak ada kerukunan pasti muncul kita bilang intoleransi ya. Jadi ya, tidak ada toleransi di antar umat beragama, muncul perpecahan ah, sehingga bisa menimbulkan kekacauan dan hmm. juga konflik di mana-mana. Jadi membuat jadi ada konflik gitu ya. Betul sekali. Iya ya, itu dah. Itu pentingnya dalam hal kerukunan ya. Betul. Baik demikian dari agama Buddha. Terima kasih. Oke, baik di sini saya sudah bersama dengan pemuka agama Islam. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Izin bertanya seputar terkait tentang kerukunan agama ya, Pak ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah menurut pandangan Islam bahwa ada hal-hal yang membuat umat beragama itu tidak rukun. Kira-kira menurut Bapak apa aja faktor-faktor yang membuat umat beragama itu tidak rukun, Pak? Salah satu dia kan mungkin tidak ada sosialisasi dari satu pemeluk dengan Oh, pemeluk yang lain. sosialisasi. Nah, jadi memang harus ada sosialisasinya. Contoh sederhananya dalam bergotong royong. Ada seluruh umat itu harus hadir dalam bergotong royong di satu lingkungan. Jadi dengan bergotong royong bersama, jadi kebersamaan itu ada dengan canda, dengan tawa. Jadi sehingga Oh, terhapuslah eh, kesenjangan dalam berkehidupan dan itu jadinya. iya ya. Berarti secara tidak langsung solusinya adalah dengan hal seperti itu ya, Pak ya? Ya harus ada kebersamaan. Oke, oke. Apakah Bapak memiliki solusi lain supaya umat beragama itu saling saling rukun selain dengan bersosialisasi? Ya jadi itu kalau ada kegiatan semua harus ikut dalam satu kegiatan. Nah, disitulah timbul keharmonisan dalam Umat beragama dan beragama itu. bertetangga gitu. Iya ya. Oke, itu juga hal yang dapat mencegah supaya tidak rukun gitu ya, Pak? Ya, kalau misalnya terjadi seperti tidak ada kebersamaan itu ya tidak rukun dia. Iya, ada aja Nah, selek-selek ada gitu ya. selik aja karena tidak apa dia kita bilang kontak apa Tidak ada komunikasi. tidak komunikasi yang semestinya harus dilakukan. Iya ya. Benar juga. Itu yang Ya, membuat sering-sering salah paham. iya. Oke, oke, baik. Itu saja yang ingin saya tanyakan, Ya. Pak, terkait kerukunan umat beragama. Baik, sekian untuk yang agama Islam. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, Selamat siang. Oke, boleh perkenalkan, Pak? Ya, nama saya Suryantoro, Oke, agamanya? Islam. Ya, dari agama Islam, di sini saya ingin menanyakan sesuatu mengenai sumber kerukunan. Ya. Jadi, dalam agama Islam, apa sih maksudnya dalam sumber kerukunan itu? Keyakinan itu yang punya hanya yang bersangkutan menuju Tuhan. Oke, berarti. Makanya saya tidak mau menyalahkan si A si B, kepercayaan seperti itu seperti ini saya tidak mau, karena apa? Kepercayaan itulah tujuannya ke Tuhan. Oke, berarti itu urusan Ya, masing-masing berarti. masing-masing. Iya, ya. Kalau kita ambil benarnya ya kita merasa benar salah. Kemudian Pak,
menurut Bapak sendiri nih sebagai agama Islam, apa sih dampak yang terjadi jika tidak adanya kerukunan umat beragama? Ya, kalau Dampak. tidak ada kerukunan ya dampaknya otomatis kan bermusuhan. Itulah poinnya ya. Nah, Ada contohnya nggak Pak kira-kira yang bisa Bapak kasih? kalau Contoh. contohnya ya itu tadi mungkin kurang bersatu, ada kegiatan apa-apa mungkin karena nggak cocok dengan keyakinannya akhirnya dia nggak mau datang atau nggak mau membantu. Ya itulah Iya. Nah. Jadi ada yang bentrok. ya gitu terbentrok karena kepercayaan tadi gitu. Itulah karena tidak ada kerukunan, jadi Ya. dia egois istilahnya. Egois karena merasa paling benar. Dia merasa agamanya benar gitu. Paling berkepercayaan paling benar lagi itu. Masuk akal. Nah, Iya. kayak gitu untuk Harusnya beberapa nggak Bapak. perlu seperti Nggak itu. seperti itu. Berarti harusnya menurut Bapak gimana sih solusinya gitu? Supaya Ya kalau solusi, menciptakan kerukunan gitu. ya kalau pribadi Bapak sendiri seperti itu. Bapak tidak pernah mau ikut campur tentang keyakinan siapapun. Maksudnya itu gini, orang itu mau sholat atau nggak sholat, orang itu gereja nggak bisa, Bapak nggak mau tahu, silahkan. Sepanjang terbaik untukmu. Karena apa? Ya namanya sholat, ke gereja itulah urusan ibadah. Ya kan? Iya. Berarti Ibadah itu urusan- urusan sama Tuhan. Iya, baik. Benar-benar. Berarti seperti itu ya. Nah. Baik, sekian dari agama Islam. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Iya. Di sini saya sudah bersama dengan pemuka agama Kristen. Selamat siang Om. Siang. Oke, mau mengganggu waktunya ya Om. Iya, nggak apa-apa. Oke, di sini boleh perkenalkan diri Om. Iya, nama saya, siang dulu, Iya, siang. Nama saya Pendeta Sony Gamaliel Budiono, Gembala Sidang di Gereja Pantai Costa Tabernakel, Jemaat Kristus Gembala, Jalan Panci, nomor 52B, Ayahanda, Medan. Iya. Iya, itu aja. Terima Oke. kasih. Nah, di sini kan saya ingin menanyakan terkait tentang kerukunan umat beragama nih Om. Nah, Iya. menurut pandangan dari agama Kristen, apa sih Om yang menjadi sumber kerukunan umat beragama itu? Ya, kalau berdasarkan Kristen yang menjadi sumber kerukunan, kasih ya, satu kasih, karena keyakinan kami, Yesus Kristus mengajarkan kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, kemudian juga dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul dari dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia, itu dalam Allah, kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Itu Rasul Paulus bicara kepada orang Yunani, waktu itu orang Athena, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, jadi satu dari sumbernya dari Allah, sumber hayat itu, sumber hidup. Nah, itu dasar kerukunan dari sudut pandang Kristen. Kristen. Ya. Nah, kalau begitu kan Om, apa sih dampaknya kalau misalnya tidak ada kerukunan ini? Ada nggak yang Om tahu kejadian atau contoh-contoh kalau tidak ada kerukunan gitu antar umat beragama? Ya, yang pasti saling membenci ya. Kebencian. Iya, ya. kebencian yang ada, ya efek dari kebencian ya pasti bertengkar, berkelahi, sampai Yes. juga ya perang, bunuh-membunuh, ya seterusnya itulah sampai menghilangkan nyawa orang ya, itu. Oke. Ya, Itu dampak dari tidak ada kerukunan. Ya. Baik Om, jadi terkait tentang kerukunan dari pandangan Kristen, sumbernya telah dijelaskan. Baik Om, hanya demikian yang boleh saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Om. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dan ya, makasih. Selamat malam Om. Ya, baik, jadi di sini saya dengan pemuka agama Kristen yang kedua. Nama siapa Om? Sore itu Asyubeng Om sebagai penatua di Gereja Pantai Costa Tabernakel, Jemaat Kristus Gembala. Iya, baik. Di sini saya bersama dengan penatua di gereja ini ingin bertanya seputar tentang kerukunan umat beragama nih Om. Jadi menurut pandangan Kristen nih Om, kira-kira apa sih
berbicara nanti seperti itu, umat beragamanya orang rukun, tidak rukun, sekali lagi itu harus berdasarkan data dan fakta. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, ya, sebagai aktivis gereja juga, kita memang konsepnya harus antar agama itu senantiasa hidup rukun. Dari ajaran agama Kristen di dalam firman Tuhan tertulis Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu mengisyaratkan bagaimana kita sesama antar tubuh Kristus, antar gereja termasuk, itu kita boleh senantiasa hidup rukun, hidup bersama-sama. Karena di dalam kerukunan antar beragama ini tentunya pembangunan bangsa kita ke depan, bahkan ajaran agama kita bisa itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Namun kalau ada mungkin indikasi di jalan, tanda-tanda bagaimana ya di negara kita ini banyak hal-hal yang bersifat intimidasi, untuk tidak menghargai, menghormati kepercayaan, keyakinan orang lain yang berbeda agama, itu merupakan ya salah satu bukti bahwa intoleransi memang di negara kita ini tidak terpelihara dengan baik. Barangkali faktor penyebabnya itu adalah pandangan yang terlalu subjektif yang hanya berfokus kepada ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu memang kita harusnya berprinsip kepada ajaran masing-masing. Tapi firman Tuhan, saya percaya agama manapun di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, dan pasti mengisyaratkan dan mengajarkan tentang budi pekerti dan kebaikan, kasih, kebersamaan, toleransi. Tidak ada permusuhan yang diajarkan di ajaran agama lain. Jadi kalau ada faktor-faktor atau indikasi ada gejolak di antara mempersatukan kerukunan antar umat beragama, itu mungkin karena pahamnya terlalu subjektif, fokus pada diri tanpa menjunjung tinggi, menghargai perbedaan dengan orang lain. Sementara semboyan dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Demikian pemelaran dari kami. Benar-benar oh, ternyata begitu ya Om. Nah kemudian kan Om, karena kita melihat dari hal seperti itu, apakah Om punya solusi nih supaya umat beragama itu bisa saling rukun? Ada nggak solusi itu? Iya, ya memang kita berharap ya kembali kepada nilai-nilai Pancasila secara hukum yuridis negara kita. Kalau kita kembali kepada ajaran Kristen, tentunya segala sumber kebenaran itu kan adalah firman Tuhan. Namun Alkitab ini kan kita harus praktekkan di mana kita berada. Sebab dalam Yeremia pasal 29 kita juga bertanggung jawab sebagai warga kerajaan surga untuk berdoa dan mendukung negara kita, pemimpin-pemimpin kita. Jadi memang penting ketika kita mempraktekkan keyakinan agama kita, kita arahkan untuk juga kemaslahatan umat antar manusia, antar beragama, umat beragama. Jadi sehingga kasih itu boleh terpancarkan kepada orang lain. Jadi Kristen itu sifatnya kasih, dia tidak membenci, memusuhi. Oleh karena itu perbedaan agama ini hanya bisa diselesaikan jika menyadari bahwa agama yang kita anut itu prakteknya adalah kepada sesama. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah untuk kembali kita kepada nilai-nilai kebersamaan di mana bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang diberikan Tuhan anugerah, maka perbedaan-perbedaan itu harus kita lakukan untuk menjadikan kita semakin maksimal di dalam keyakinan kita, tetapi mengabaikan atau menghindari yang namanya perbedaan-perbedaan. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Jadi apapun agamanya bukan berarti lebih egois, agama yang satu lebih benar gitu ya. Siap, ya. Ya kan Om, istilahnya seperti itulah maksudnya, tentang supaya mencegah hal-hal yang tidak rukun ini ya Om ya. Oke, mungkin itu saja Om dari Dani yang mau ditanyakan terkait kerukunan agama. Terima kasih ya atas waktunya Om. Iya, sama-sama. Adanya semoga sukses. Terima kasih.